Halo, Assalamualaikum anak-anak, kumaha damang? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Jadi setelah kalian membaca doa, silahkan kalian memperhatikan video pembelajaran ini. Kita akan mulai pembelajaran bahasa Sunda kelas 4 tentang rarangken hareup. Nah, saat luring, minggu kemarin kita sudah membahas tentang hikmah hirup ulah nyorangan. Di materi bahasa Sunda kali ini kita akan membahas tentang rarangken. Rarangken nyaeta engang nu disambungkeun jeung salah sahiji kecap nepi ka hartina jadi robah. Artinya, rarangken adalah suku kata yang disambungkan dengan salah satu kata hingga artinya berubah. Dalam bahasa Indonesia, rarangken ini adalah imbuhan. Nah, kalian tentu pernah mendengar tentang kata imbuhan ya. Rarangken atau imbuhan dalam bahasa Sunda aya 5 rupa. Jadi imbuhan ada 5 macam. Yang pertama rarangken hareup atau awalan, rarangken tengah atau sisipan, rarangken tukang atau akhiran. Kemudian ada rarangken barung nyaeta rarangken di hareup jeung di tukang. Jadi awal dan akhir. Yang kelima ada rarangken gabungan, nyaeta gabungan dua rarangken atau leuwih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rarangken hareup atau rarangken yang berada di awal paragraf. Mari kita bahas ya. Kecap anu geus dirarangkenan disebut rundayan. Artinya, kata yang sudah ditambahkan imbuhan disebut kecap rundayan. Nah, kita sekarang akan membahas tentang kecap rundayan juga rarangken hareup. Rarangken hareup dalam bahasa Indonesia tadi masih ingat disebut imbuhan awal. Nah, sekarang imbuhan awal ini terbagi menjadi beberapa bagian. Kita bahas dulu dengan rarangken hareup di atau imbuhan awal di. Nyaeta kecap nu make rarangken hareup di nuduhkeun pagawean atau kata yang menggunakan imbuhan awal di depan menunjukkan suatu pekerjaan. Contohnya, ingat, rarangken atau imbuhan di depan menggunakan kata di ditambah kecap asal. Contohnya, rarangken di ditambah kecap asal. Jadi rarangken di ditambah kecap asal yaitu sarung sama dengan di sarung. Artinya di sarung artinya make sarung. Nah, contoh kalimatnya apa? Galih indit ke masjid di sarung berem atau Galih pergi ke masjid memakai sarung merah. Ingat ya, menggunakan imbuhan di depan ditambah kecap asal. Misalnya di sarung atau dipuji atau diraksukan atau diajar. Jadi imbuhan atau rarangkennya di berada di depan. Yang kedua, rarangken hareup ka. Artina, kecap nu make rarangken hareup ka nuduhkeun pagawean atawa kaayaan. Artinya, kata yang menggunakan imbuhan awal ka menunjukkan suatu pekerjaan atau keadaan. Contohnya, imbuhan ka berada di depan ditambah kecap asal panggih. Jadi, kapanggih. Kecap asalnya apa? Panggih. Nah, panggih itu kecap asal ditambah imbuhan ka sama dengan kapanggih. Artinya benang di teangan. Contoh kalimatnya apa? Geus kapanggih buku teh acan. Sudah ketemu belum bukunya dalam bahasa Indonesia? Nah, berarti imbuhan atau rarangkennya yang berada di depan adalah kata ka ditambah kecap asal. Contoh yang lain apa? Misalnya tadi kan dipuji, sekarang bisa jadi dirubah jadi ka puji, ka dupak, atau ka beli, ka sedih. Yang ketiga, rarangken di hareup ti. Jadi kecap nu make rarangken hareup ti nuduhkeun pagawean nu teu dihaja. Artinya, kata yang menggunakan imbuhan awalan ti menunjukkan suatu pekerjaan yang tidak disengaja. Contohnya, rarangken atau imbuhan ti ditambah kecap asal artinya sama dengan
rangkaian huruf ti. Kecap asalnya misalnya balik ditambah imbuhan ti jadi tibalik, artinya pahili. Contoh kalimatnya apa? Kade ulah tibalik make baju teh, artinya hati-hati pakai baju kebalik. Nah, contoh yang lain apa? Misalnya dibalik. Nah, kecap asalnya apa? Balik. Kemudian kalau kecap asalnya dagor, berarti ditambah imbuhan ti, jadi tidagor. Kalau kecap asalnya guling, berarti rangkaian huruf ti-nya tiguling, gitu ya. Jadi ingat imbuhan awalnya ada di, ka, dan ti. Nah, Umi ada contoh soal ya, silahkan kalian isi nanti di buku tulis. Yang pertama, kecap perundaiannya dipuji. Nah, rangkaiannya apa? Ingat rangkaian atau imbuhannya yang berada di awal, yaitu di. Nah, kecap asalnya apa? Puji. Disatukan menjadi kecap perundaian dipuji. Yang kedua, kecap perundaiannya kapanggih. Nah, berasal dari rangkaian ka ya, atau imbuhannya ka yang di depan. Kecap asalnya apa? Panggih. Yang ketiga ada kecap perundaian kabeli. Nah, berarti rangkaiannya apa? Rangkaian awalnya ka dan kecap asalnya beli. Salajengna nomor 5 aya kecap perundaian tibalik. Nah, berarti rarangkeun kecap asalna nyaeta ti dan kecap asalnya adalah balik. Nomor genep, kecap perundayana titelem. Berarti kecap rarangkeun atau imbuhan awalana nyaeta ti, kecap asalna telem. Nomor 7, diraksukan. Berarti asal kata rarangkena nyaeta di nya, terus kecap asalna raksukan. Nah, salajengna ti nomor 8 dugi ka nomor 11 baik ku hidup kerjakeun tulis di buku tulis bahasa Sunda masing-masing. Hatur nuhun karena perhatosanna, tetap semangat karena diajarna. Wassalamualaikum.